Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again in English 3. Kita akan membahas sesuatu di pertemuan keempat ini. Sebetulnya ini hampir sama seperti di pertemuan ketiga, yaitu kita akan membahas mengenai expression. Karena di pertemuan ketiga kita sudah membahas mengenai expressions of request, permission, and also offer. Nah, di pertemuan keempat tidak jauh-jauh juga dari expression ya di dalam bahasa Inggris, yaitu expressions of suggestion. Nah, expression of suggestion ini berkenaan dengan memberikan saran ya. Jadi istilahnya itu ekspresi ketika ingin memberikan saran terhadap suatu masalah atau problem ya, atau memberikan saran apapun. Oke, kita mulai ya. Nah, what is suggestion? Kalau dalam bahasa Inggris itu suggestions is an idea, possible plan or action that is mentioned for other people to consider. Atau dalam bahasa Indonesianya, istilah suggestion ini adalah saran atau masukan yang dapat dipertimbangkan oleh orang lain ketika kita mengungkapkannya. Jadi expression of suggestion ini cukup cukup banyak digunakan dalam percakapan bahasa Inggris ya, karena biasanya ketika dalam percakapan seseorang punya masalah, pasti mitra tuturnya akan memberikan saran untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dalam istilah suggestion ini ada 4 yang harus teman-teman ingat. Ada 4 expression. Ini masih berkenaan dengan models ya. Jadi yang kemarin itu models yang kita gunakan itu ada will, ada can, ada could, ya, ada would, ada may. Ya, itu adalah expression models expressions of request, permission, and offering. Nah, kalau di suggestions itu ada 4 yang harus diingat ya. Sebetulnya ada 2, tapi yang 2 lagi ini bentuk negatifnya. Kita lihat ya, ada should, di sini should, ada shouldn't atau should not, ada must not gitu, atau mustn't. Ya, jadi ada ekspresi ini yang harus diingat oleh teman-teman. Oke, nah, of suggestion ini memang banyak menggunakan kata should ini ya, should atau shouldn't biasanya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebaiknya. You should, kamu sebaiknya. You shouldn't, kamu sebaiknya tidak. Gitu. You must, kamu harus. You mustn't, kamu jangan. Gitu ya. Jadi istilahnya should dan shouldn't itu sama maknanya, tapi kalau shouldn't itu dinegatifkan, jadi tidak, itu ada kata tidak. Ada dasarnya 2 should and must ini yang harus diingat ya. Oke, kita lihat contohnya. Ini contoh suggestions. Misalkan nomor 1, you should study harder if you want to get success. You should study harder. Kamu harus belajar lebih keras jika mau sukses. You shouldn't hang out before you finish your task. Kamu sebaiknya jangan main-main, jangan bermain sebelum kamu menyelesaikan tugasmu. You must do more exercise to reduce your weight. Kamu harus melakukan lebih banyak latihan olahraga untuk menurunkan berat badanmu. Atau you mustn't sleep in the classroom. Kamu jangan tidur di classroom. Kamu tidak boleh tidur di ruangan kelas. Nah, itu contoh dari suggestions. Nah, biasanya suggestion ini selalu diikuti oleh problem atau masalah ya. Karena jika ada seseorang yang memberikan advice atau suggestions, saran, pasti ada masalah yang muncul sebelumnya. Ya, kita lihat contohnya ya. Nah, misalkan ini. Nah, ada masalah, misalkan you always wake up late in the morning. Kamu selalu bangunnya telat kalau pagi-pagi. Ini kan sebuah problem ya. Problem. Nah, problem ini pasti muncul pada orang-orang yang biasanya suka begadang. Ya. Jadinya bangunnya kesiangan. Nah,
Apa suggestion untuk orang yang seperti ini? Apa sarannya? You always wake up late in the morning. Kamu selalu bangun kesiangan di pagi hari. Ini problemnya. Makanya suggestionnya akan muncul. You should sleep early at night. Kamu seharusnya tidur lebih awal di malam hari. Nah, ini suggestionnya pakai should. Ya. Jadi suggestion itu selalu muncul ketika ada problem, gitu ya. Jadi suggestion atau saran muncul untuk memberikan saran untuk sebuah permasalahan. Jadi harus diingat oleh teman-teman bahwa dalam expression of suggestion itu ada 4 expression yang bisa digunakan. Ada you should, shouldn't, you must, atau mustn't. Yang artinya sebetulnya sama saja, seharusnya, atau jangan, atau kamu harus, gitu ya. Itu yang harus diingat. Oke? Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, any questions, you may ask me in the e-learning or can directly ask me in the. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.